Gue kaget sama sepatu runningnya Kalsi. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue balik lagi sama Kalsi nih. Kalau kemarin kita sempat bahas sepatu futsalnya yang bisa dipakai hari-hari, gue kembali kaget sama Kalsi bikin sepatu running. Tapi bukan bikin sepatu runningnya, karena semua orang bikin sepatu running sekarang kan. Yang bikin gue kaget adalah sepatu ini ternyata enak. Yuk kita cari tahu bareng-bareng dengan gas bedah sepatunya. Dan ini dia Kalsi Audacity Aire. Oke, koreksi kalau gue salah ngomong ya, tapi mudah-mudahan itu adalah pengucapan yang benar dari nama artikel sepatu ini. Oh, by the way, gue mau kasih tau kalian, ada seenggaknya dua versi upper yang bisa kita temuin dari sepatu ini. Pertama, upper mesh yang kayak gini aja standar ya. Sedangkan yang ini, nah ini baru menarik nih, karakternya agak beda. Dia lebih kayak fiber mesh. Ingat mungkin Li-Ning atau beberapa brand-brand lain ya pakai fiber mesh. Nah, memang ada kemiripan di sana. Cuma ini mungkin versi downgrade-nya. Jadi kalau lebih murah dan nggak setahan itu kayak ginilah jadinya. Gue nggak berekspektasi apa-apa sama mesh kayak gini karena banyak banget yang pakai yang harganya murah ya. Makanya kita coba tes tarik, hasilnya itu 4,2 kg force. Ini angka yang gede loh. Udah termasuk rating yang tinggi. Nah, gue penasaran dengan si fiber mesh terjangkau versi ekonomisnya ini kayak gimana. Ternyata lebih kuat lagi, 5,3 kg force. Makanya untuk hasil tes tarikannya kita berikan poin yang cukup gede, 5 dari 5. Gimana dengan Dremelnya? Dengan Dremelnya sih ini juga udah lumayan kuat. Ayo kita fokus sama si fiber mesh-nya karena ini memang lebih kuat ya. Dan ternyata sama-sama aja sih kalau dari hasil tes Dremel kita. Ya dia jebol iya, tapi masih ada sisa gitu loh. Nggak sampai jebol 100%, nggak sampai jebol seutuhnya. Lapisan paling bawahnya itu, ini kayak anyaman 3 lapis gitu ya. Nah, lapisan anyaman paling bawahnya itu belum jebol. Ya, menurut kita sih masih masuk standar kita lah. Makanya kita berikan poin 3 dari 5. Gimana dengan Li-Ningnya? Li-Ningnya itu juga biasa-biasa aja, termasuk standar bawah, jebol juga ya setelah 10 detik. Makanya kita berikan poinnya itu 2 dari 5. So far so good lah, biasa-biasa aja. Gue cuman berpikir material ini terlihat menarik, kemampuan ketahanan tarikannya juga menarik, tapi kalau untuk ketahanan geseknya dia biasa-biasa aja yang fiber mesh ekonomis ini ya. Makanya kita berikan rating untuk kualitas uppernya itu sebenarnya 6,6. Nggak terlalu gede, ya wajar karena ketahanannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke solnya dan midsole-nya ya. Solnya ini karakternya Ortholite ya. Kalau gua salah tolong koreksi, tapi ini karakternya itu Ortholite banget. Cuman memang Ortholite-nya bukan yang mahal, ini yang entry level Ortholite-nya. Nggak buruk, karena dia udah tebel ya, tapi termasuk yang entry level aja. Nah, ini juga midsole-nya empuk, enak ya kalau kita pegang-pegang. Jadi kalau kalian lihat kan style midsole ini mirip-mirip sama Hoka Clifton, terutama Hoka Clifton 56 sih kalau yang gue perhatiin ya. Hoka Clifton itu punya karakteristik unik, di mana dia adalah sepatu cushion, relatif stabil iya, relatif rata juga iya, makanya ada penghargaan ya menurut para podiatris, Hoka Clifton itu punya manfaat buat yang sakit kaki. Nah, tapi ada kelebihan lain selain dia empuk dan suportif dan juga enak dipakainya di sensi midsole-nya ini juga ternyata ringan. Nah, Kalsi dengan mengadopsi gaya midsole ini ternyata berhasil menjaga hal tersebut untuk tetap ada di sini. Jadi gue nggak bisa bilang banyak soal benefit kesehatannya, tapi yang jelas gue temukan di sini adalah karakter midsole yang empuk tapi stabil dan ringannya ini berhasil dipertahankan oleh Kalsi. Nah, jarang-jarang loh, karena untuk entry level 300-an nggak banyak yang berhasil melakukan hal tersebut. Gitu kan, ada beberapa sepatu running entry level 300-an yang kita suka tapi nggak punya karakteristik itu. Nah, ini punya karakteristik relatif stabil dan cushion yang sangat baiknya itu loh, tapi tetap ringan ya. Oke, nggak apa-apa ya gue ulang-ulang sedikit ya, tapi maksudnya gue pengen meng-highlight beberapa part itunya. Pengen kita bahas lagi itu adalah outsole-nya, karena outsole ini kita sudah curiga jelek. Daya tahannya itu jelek. Kenapa? Karena beberapa hari dipakai sama tester-tester kita,
Ini udah ada jejak-jejak ke kikis habis ya. Makanya gue udah berasumsi ini bakal jelek. By the way, kalau buat durometernya itu 50 HA ya, kalau buat di outsole-nya. Nah, kita coba Dremel. Ternyata setelah di Dremel itu habis banget malah. Sampai tembus ke midsole-nya. Makanya untuk angka yang bisa kita berikan di midsole-nya adalah 1 dari 10. Ya gimana lagi ya, memang habis-habisan hancurnya juga hancur banget. Kalian mungkin masih bisa lihat sisa-sisanya di sini ya. Di meja itu hitam-hitam semuanya sisa dari midsole-nya si Kalsi ini. Ya gimana lagi, dan kalau kita berikan rata-rata rating untuk material upper dan outsole-nya, kita dapat angka 3,8. Ini bukan angka yang bagus jujur ya, cuman memang ada beberapa hal yang selalu sih kita temukan. Kalau sepatu running bagus tapi harga murah, itu biasanya dikorbankan dari segi ketahanan materialnya. Dalam hal Kalsi ini, terutama itu ada di ketahanan sole-nya. Oke, kita lanjut lagi ya ke konstruksinya. Jujur kata, gue juga kaget karena gue tidak berekspektasi apa-apa sama kekuatan konstruksinya Kalsi, tapi ternyata pas gue bongkar, oh ini seperti biasa Kalsi selalu udah trouble stitch dengan rapi, kemudian lem-lemannya itu bagus banget, bahkan alas TA-nya ke midsole itu nempel dengan sempurna. Tuh susah banget dibongkarnya bos. Kerapihan juga dia relatif baik, cuman ada beberapa detail nih kalau gue bacain ya. Jahitannya rapi, trouble juga tadi juga udah rapi ya, tapi beberapa finishing terutama kayak cat-catnya ini kurang. Gue pun ngeliat ini sebenarnya lemnya itu walaupun kuat ya, tapi untuk performa tinggi mungkin masih harus dicari tahu lebih lanjut nih, karena ya masih bisa lepas-lepas juga, terutama di bagian ujung-ujungnya. Cuman memang ketika gue bongkar-bongkar gitu ya, nggak sampai lepas ke bagian bawah sini, ya lepas-lepas aja. Makanya gue merasa angka 7 dari 10 untuk rating konstruksinya itu sudah cukup fair. Nah, gimana dengan bagian yang lain nih, kenyamanan dan performance-nya? Ya pertama kenyamanan dulu ya, karena sebagai sepatu running kita harus bahas nyaman nggak nih dipakai lari. Ternyata dia cukup unik loh. Untuk kelas sepatu kayak gini ya, dengan dengan ukuran 42, kita dapat 247 gram. Ini ringan loh. Ini ringan bahkan untuk kelas sepatu cushion. Biasanya sepatu cushion itu kan cenderung mendekati 300 gram gitu ya, atau bahkan ya lumayan lah intinya. Tapi ini ringan dan feel pakainya itu jauh lebih ringan lagi. Ini gokil sih kalau menurut gue bingung gitu. Ini kok bisa Kalsi melakukan hal seperti ini di sepatu cushion? Sebenarnya ini sepatunya ukurannya besar juga. Lebar to box-nya di size 42 ya, itu 101,4 mm. Di size gue 46 itu sampai 107 mm. Jadi memang lebih lebar lagi gitu kan ya. Instep-nya oke aja di 73,9. Ini udah lumayan lah, medium ya. Dan heel drop-nya ini juga nggak terlalu rendah, biasa-biasa aja di 12,1 mm atau 1,2 cm. Jadi agak tinggi, dan panjang solnya ini juga sesuai sih. Kalau gue lihat di 42 dia itu 26,5, jadi cukup oke ya. Jangan ketipu lah sama looks-nya yang kelihatannya biasa-biasa ini aja. Ya pesan gue gitu ya, karena ternyata ini sepatu yang enak banget dipakainya. Nah, udah gitu bagian kolarnya ini juga ya ngikutin, tau lah ya kalian ngikutin siapa. Ini memudahkan kaki kita masuk, hugnya dan lockingnya juga bagus, apalagi ini udah ada runner's knot-nya. Jadi memang ini didesain buat jadi sepatu running proper dan enak gitu dipakainya tuh. Everything's fine, everything's good gitu kalau dari si sepatunya. Nah, makanya tester-tester kita itu sepakat untuk memberikan rating 7,5 dari 10. Gokil ya. Apalagi sepatu ini tuh sebenarnya relatif stabil ya. Sepatu ini tuh lumayan lebar ya di bagian sininya. Kita yang suka sepatu stability juga akhirnya merasakan, oh ini sepatu yang oke ya. Ya meskipun kalau kalian lihat kok kayak kurang menjanjikan gitu kan dari uppernya, ya kasih waktu lah. Kalsi kan baru mulai bikin sepatu lari. Tapi ini mungkin yang terjadi ketika brand yang biasa bikin sport itu masuk ke sport yang lain. Jadi mereka udah ngerti cara bikin enaknya. Cuman bikin kerennya, bikin yang high performance itu memang masih butuh waktu kayak begitu ya. Oh ada lagi yang harus gue bahas nih, terutama transisi dari kenyamanan dan performance ya. Dimana kalau kita ngomongin soal si midsole-nya ini, dia karakternya itu bukan bounce, bukan memantulkan force, tapi dia menyerap. Jadi kalau ada impact itu juga diserap sama dia. Nah, ujung-ujungnya apa? Beban ke lutut itu lebih rendah. Nah, buat kalian terutama yang punya berat badan berlebih gitu kan ya, ini gue saranin buat coba juga deh sepatu ini. Sebagai sepatu entry level tentunya ya, kalau memang mau cari yang proper, ada banyak yang lebih proper dari ini. Tapi ini start yang bagus.
Kenapa? Karena indikasinya pengetesan awal kita, dia itu bisa menyerap impact dari jalan dan mencegah sakit lutut berlebih saat kalian yang overweight itu lari. Gokil nggak sih? Gokil ya kalau menurut gue ya. Nah, terus dari segi breathability ini juga tidak ada isu yang berarti, apalagi yang ini ya, yang fiber mass versi ekonomis itu breathability bagus sekali. Jadi ini adalah sepatu yang adem. Nah, kemudian kalau kita tes grip juga ya, ternyata gripnya ini di lantai licin dan lantai basah itu bagus meskipun materialnya nggak terlalu kuat. Kayak gitu. Dan tadi udah sempat gue bahas juga soal stability ya, plus kalau kita bahas lebih lanjut, support-supportnya itu udah proper banget. Rockernya juga ada dengan kondisi yang cukup agresif, jadi membantu memang langkahnya. Nah, lateral supportnya ada meskipun nggak maksimal banget. Dan di sini nih bagian heel counternya ada support juga meskipun nggak maksimal. Jadi sebenarnya support-supportnya juga ada, sudah proper dan sudah lumayan. Jadi ini adalah hal yang bagus juga gitu ya. Dan kita berikan rating 7,5 untuk performance-nya. Ini mungkin bukan sesuatu yang extraordinary, ya, tapi POV gue adalah ngelihat sepatu ini sebagai sepatu entry level yang sudah sangat proper. Ya udah bisa gitu lah ya. Dengan dia yang dikorbankan apa? Kekuatan materialnya. Jadi kalau kalian ya orang-orang yang baru mulai lari atau terutama nih teman-teman yang overweight baru mau mulai lari, nggak pengen keluar duit banyak, nah ke Kalsi aja ini adalah salah satu opsi terjangkau yang baik ya. Penemuan kita seperti itu, tapi memang harus kita tes lebih lanjut lagi ya. Meskipun mungkin beberapa di antara kalian tidak yakin, agak mungkin meremehkan apa gimana, tapi penemuan kita ini sudah sangat oke sekali. Kalau kalian pakai jarak jauh aja, paling nanti mungkin udah di atas 100 kilo, di atas 200 kilo, terutama 300 maksimal mungkin dari penemuan kita, ya bakal banyak yang ambrol juga di bagian outsole-nya. Tapi ya 300 men, nggak banyak sih memang ekspektasi yang bisa kita keluarkan gitu untuk sepatu ini. Dan menurut gue sudah sangat good sekali meskipun ratingnya nggak terlalu tinggi ya, di 6,45. Tapi gue bisa merekomendasikan ini sebagai salah satu sepatu entry level yang cukup baik buat kalian yang overweight. Itu aja kali ya dari gue review Kalsi yang sangat menarik ini. Dan denger-denger nih Kalsi juga lagi nyiapin basket. Jadi dia lagi menyebar. Gue udah suka waktu dulu dia bikin sepatu futsal, menjanjikan sekali. Dan gue penasaran nih kayak gimana nanti gebrakan-gebrakan selanjutnya. Oke, itu aja dari gue bedah sepatunya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.